Yo, jumpa lagi bersama Cak Didik. Oke, langsung aja ya. Ini Cak Didik lanjutan dari video sebelumnya, tetap di merakit atau pasang komponen mesin Satria FU, stroke up 3 mili dan bore up piston CBR 64. Oke, sebelum pasang noken as, Cak Didik kasih dulu bagian-bagian yang bergesekan di noken as. Cak Didik kasih oli, usahakan oli baru ya, jangan oli bekas ya. Oke, jadi didudukan atau dipangkon pengikatnya noken as, saya dikasih oli mesin semua. Oke, setelah itu saya dipasang noken as. Kebetulan dari pemilik motor noken as pakai in ya, jadi pakai noken as masuk semua. Jadi ini bagian noken as buang, noken as X ini saya dipasang noken as in tapi yang KW ya, ini yang KW. Jadi kalau tadi sih biasanya kalau yang KW sih patokannya bukan di garis di noken as ya. Oke, jangan lupa ya, ini topkan dulu posisi di magnet. Jadi posisi piston harus TMA ya, harus paling atas TMA. Jadi ditopkan dulu posisi di magnet pas T. Nah, ini udah di T ada tanda huruf T dan garis. Nah, ini dia. Oke, jadi ini udah pasti pistonnya posisi TMA, posisi paling atas, titik mati atas ya. Gila, lanjut. Setelah dipastikan udah TMA, jadi dipasang lagi, jadi setting lagi ya. Di ini karena noken asnya in, noken as masuk, jadi ditaruh di bagian noken as buang dan memakai noken as KW ya. Nah, ini biasanya kalau KW ini garis yang terluar di noken as ini biasanya agak beda dikit ya, jadi diukur beda dikit memang. Oke, jadi Cak Didik patokannya ini sih di tonjolannya ya, di gunungan noken as, di profilnya noken as ini kan. Nah, kalau standarnya emang seperti ini ya. Ini Cak Didik agak dilambatin ya istilahnya, dilambatin satu gigi, bukan dipercepat ya, tapi dilambatin satu gigi. Ini Cak Didik setting diletak setelah dilambatin satu gigi di bagian noken as buangnya. Tujuannya sih agar overlapnya agak lebar dikit lah. Kemudian ini noken as masuk. Nah, kalau ini noken asnya pakai noken as in yang ori ya, masih bawaan motor ini. Nah, kalau ini jadi disesuaikan garisnya ya. Jadi garis yang ada di samping kanan ini lurus dengan blok. Oke, dengan permukaan blok ini lurus garisnya. Jadi hanya setting di noken as yang buang aja. Kebetulan noken asnya yang buang pakai noken as in KW. Oke. Oke, jadi dipastikan dulu posisinya. Oke, untuk noken as yang masuk ya, yang ini nih pakai ori, jadi ini garisnya itu lurus tapi agak ke bawah dikit. Tuh, jadi sengaja sih lurus bawah dikit. Oke, setelah itu pasang dudukan ya, dudukan pangkon noken as. Nah, kebetulan ini ada tulisannya, pastikan busing terpasang, karena ada 2 busing wajib terpasang. Kebetulan ini di in ya, karena ada tulisannya in di bagian permukaan dudukan pangkon ini. Kemudian ini ada X, dudukan pangkon klep buang, ada tulisannya I sama X ya. Oke, pastikan busing ada 2 busing juga. Oke, udah plek sampai plek ya. Ini jadi yang tangan kanan ini, jari tangan kanan ini jadi nekan bagian tensioner ya, agar tidak berubah aja sih, tujuannya itu aja. Tapi kalau nanti udah terpasang enggak berubah, karena kalau yang timing atas sih nggak akan lepas ya, tapi timing bawah biasanya agak kendor dikit, bisa aja berubah. Nah, jadi agak tekan-tekan ini. Kemudian ini jadi dipasang pangkon yang paling luar ini untuk dudukan pangkon yang in, kemudian dudukan
pangkon X atau buang. Nah, ada tulisannya juga di sini. Ini yang X ya, buang. Oke lah. Setelah sudah terpasang semua, jadi pastikan pasang baut. Nah, ini bautnya sih ada 4 yang udah nggak ori ya, karena memang tujuannya bautnya orinya Satria FU ini memang disengaja mudah putus atau mudah melar ya. Nah, karena kencengannya nggak boleh terlalu kencang, dia akan nanti memanjang dan putus. Kalau yang masih ori bawaan Satria ya. Ini jadi ada yang 4 yang jadi ganti ya, bukan bawaan Satria, udah gantian. Oke, jadi kencangkan baut penguncinya didudukan noken as. Oke, ada yang pakai baut, yang pasti bautnya M6 ya, M6, tapi kepala bautnya ada yang pakai kunci 10 mili dan pakai kunci 8 mili, karena yang 8 mili udah jadi ganti ya. Kalau yang 10 mili masih bawaan motor. Nah, seperti ini. Nah, ini 10 mili nih. Ini adalah bawaan motor. Nah, kemudian ini 8 dan ini juga 8. Nah, jangan terlalu kencang sih ya. Kalau jadi sih plek dulu ya. Kalau sudah plek semuanya di setiap noken daplek bautnya baru kencangin dikit, diratain aja. Nah, oke, ini kebetulan 8 ini ya. Ini pakai kunci ukuran 8 mili. Oke, setelah sudah plek semuanya baru kencengin pelan-pelan ya. Biasanya jadi kencengnya sih setengah dari 1/4 putaran. Kalau udah plek ya, udah plek jadi kencenginnya setengah dari, jadi setengahnya 1/4 putaran di 3/8 ya. Oke, kemudian jadi dipasang ini tensionernya ini pakai miliknya Shogun ini. Oh bukan sih, ini pakai milik Satria juga kok Shogun. Ini kan Suzuki Satria ya, dipakai Suzuki Satria, tapi jadi pakai KW karena KW tonjokannya lumayan lebih kenceng dikit lah daripada yang bawaannya, untuk menghindari jari kampret terlalu kendur ya. Oke lah, jadi ini pakai kunci L, 2 kunci L M6 atau pakai kunci L-nya ukuran L5 mili. Nah, oke, pengencangannya juga set gitu aja lah, kalau udah mentok 1/4 aja putarannya. Oke, sampai di sini jadi lanjut lagi, sampai jumpa lagi di video jadi berikutnya, tetap di Satria FU merakit mesin ya. Nah, ini jadi utek-utek tes-tes agar kampretnya tetap kenceng.